Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan para pengajar yang saya hormati. Bersama dengan saya di sini. Membawakan budaya positif ini karena budaya positif ini sangat diperlukan untuk kita terapkan di sekolah kita. Jadi yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan visi pembelajaran sehingga para peserta didik belajar sesuai berdasarkan sesuai Sadarilah masa
Tapi kekurangan saya hal-hal yang positif. Jadi ketika kita berhadapan dengan peserta didik kita yang bermasalah, mungkin saat kita memberikan penjelasan, lalu mereka mungkin tidak mendengarkan kita tidak langsung memberi hukuman kepada kita. Dan itu salah. Jadi saya harap kita bisa melihat berpusat pada guru, harus berpusat pada kita memaksa untuk mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Jadi hal ini yang salah satu konsep salah. Konsep yang salah. Kenapa konsep yang salah? Jadi kita memaksa orang untuk pandangan sama dengan kita. Jadi teori kontrolnya adalah kita berusaha untuk memahami. Jadi tugas kita di sini adalah memahami pandangan dari orang lain terhadap suatu hal. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ini juga adalah konsep salah, karena bisa saja dia melakukan suatu tindakan yang salah itu karena ada faktornya, bukan karena dia melakukan suatu kesalahan. Sementara peserta didik ini sebelumnya dia baik-baik saja, tidak pernah melanggar aturan, hanya karena satu saat dia berbuat salah. Jadi kita sudah menilainya adalah anak ini sangat tidak baik. Jadi sebelum kita masuk ke sana, kita perlu mengetahui apa sebenarnya faktor
diri kita. Jadi sebelum kita mengubah orang lain, kita harus bisa mengubah diri sendiri. Sebelum kita memiskinkan orang lain, ada kesedihan. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdaskan karakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Masuk dalam nilai-nilai kebajikannya. Lalu yang berikut adalah konsep inti yang berikut adalah kebutuhan Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Dan inilah kebutuhan dasar yang dimiliki setiap manusia. Misalnya, saya ambil contoh peserta didik kita, bila mana mereka membutuhkan kebutuhan yang kita berikan. Yang kebutuhan yang kita berikan pasal proses materi kelas atau Bukalah matamu, misalnya saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa
setelah kita memberikan salam, menanya kabar kepada anak-anak kita, kita harus bisa melihat anak-anak mana yang siap untuk mengikuti pelajaran. Dan anak-anak itu mungkin bisa diberikan rasa kepala Tandukkanlah matamu selain kita saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Nanti karena ada lain ya. Terpaksa karena ada kepala sekolah kita harus masuk sekolah. Dan itu juga faktor dari luar. Terus Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi teman-teman, sebelum saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, Tandukkanlah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman Sadarilah masa berganti, tiba-tiba tantangan kan kita hadapi. dia tidak tahu Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. rasa ketidaknyamanan. Jadi apa yang dilakukan saat kita menemukan peserta didik yang membuat salah? Jadi yang kita lakukan adalah berkolaborasi bersama
Ketika dia menyuruh anak ini adalah yang ia lakukan di sini adalah membuat merasa bersalah. Nah, dengan kita mengeluarkan kata-kata demikian, dia sudah merasa dalam dirinya bahwa, aduh saya sudah membuat itu atau sudah membuat
cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. mendorong meja atau mengasihi temannya atau berteriak karena temannya menyontek pekerjaannya. Jadi manusia dia tidak mengukur temannya, dia hanya mencari hati temannya. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dari sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dari sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Yang lebih buruk lagi nih ya, misalnya bisa saja dia memukul temannya saat temannya menyontek pekerjaannya. Dia sudah bersusah payah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru, dengan seenak temannya menyontek pekerjaan. Jadi dia tidak terima. Dan kita sampaikan di sini karena dia tidak sampai menghukum anaknya. Untung saja para bisa Bukalah matamu, yang kita berikan. saatnya meraih mimpimu. Penting buat kita. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Maka yang ikut Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. keyakinan saling menghormati atau saling menghargai. Ya, jadi yang dilakukan dalam tindakan menjalankan keyakinan, keyakinan kita. Nilai-nilai sekolah seperti apa gambaran sebuah kebangsaan Kita ideal. pelajar Pancasila, kita bernafas dari sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dari sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Tindakan-tindakan yang positif yang perlu kita terapkan terhadap kepada peserta didik kita atau kita terapkan di sekolah kita. Baik teman-teman, itu saja sehingga yang saya bawakan pada hari ini. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa
waktunya kesempatan ini untuk bersama-sama dengan saya melakukan penyebaran pemahaman dan intinya saya minta kesediaan dari teman-teman kita untuk membawa kita dalam doa. Saya minta kesediaan dari Ibu Mirza. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti dari budaya positif. Jadi teman-teman, Bukalah matamu, karena saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti,
materi itu fokus para guru saja, ternyata ini salah. Jadi saya harap para teman-teman semua mengikuti kegiatan ini sebentar. Peserta didik kita. Dengan kita mengetahui kebutuhan mereka, jadi proses materi kelas yang kita bawakan akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita tidak boleh menjadi penuntun di sini. Jadi kita hanya menjadi penuntun dalam arti kita hanya mengarahkan anak-anak kita dalam matamu. Jadi ketika kita berada dengan masalah, mungkin saat kita memberikan apakah murid itu terima di saat kita memberi kontrol yang kita berikan kepada murid itu, bagaimana mereka melakukan kegiatan. Jadi yang paling